Semeton, ini melenceng sedikit ceritanya dari spiritual ke tentang politik ya semeton ya. Oke, presiden berikutnya nanti Gibran. Karena Gibran itu adalah satria peningit. Itu sudah takdirnya alam semesta. Itu sudah suratan takdir Nusantara kita ini akan merdeka, Nusantara yang belum bersatu. Nah, inilah Gibran satria peningitnya. Kenapa demikian? Karena manusia kan ciptaan Tuhan, Brahman, Atman, Akyam. Brahman ini memanifestasikan Atman. Atman ini dibagi dua dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh disebut dengan Jiwatman. Di luar tubuh namanya Parama Atma. Kalau menurut fisika kuantum, manusia berasal dari bumi. Bumi adalah bagian dari manusia. Manusia adalah bagian dari bumi. Bumi adalah Buana Agung. Buana Agung adalah manusia. Manusia Buana Alit. Bumi adalah Buana Agung gitu. Manusia memiliki Jiwatman. Jiwatman itu bermuatan positif. Parama Atma itu adalah bermuatan negatif. Kalau di dalam bumi, proton di dalam bumi, neutron dan proton dalam bumi bermuatan positif. Yang memutari mengelilingi bumi itu disebut dengan elektron yang bermuatan negatif. Nah, yang bermuatan negatif para atma inilah yang mengalirkan energi dalam tubuh manusia. Nah, para atmanya Gibran dan Pak Jokowi dah berulang kali datang ke telapak kaki Dewa Siwa. Inilah Chatuspata. Sampai 7 kalian Pak Jokowi tak lihat Gibran, kalau nggak salah 3 kali tak lihat di sini sujud minta restu di Siwoloko Betara Siwo. Nah, disinilah dia datang di Siwoloko, di telapak kaki Betara Siwo. Barang siapa pejabat yang sudah memohon restu ke Betara Siwo, itulah pemimpin yang sebenarnya. Walaupun ada orang pintar, orang hebat, dan orang lebih tua, orang yang cerdas, tapi wong dia tidak punya takdir, dia tidak punya suratan titah dari alam semesta, dia tidak akan bisa. Itu semua dari yang maha kuasa, utusan Tuhan yang ada dalam diri, dan utusan Tuhan yang ada dalam inti bumi. Biar teman-teman tahu kenapa orang anak muda masa kecil gak tahu apa-apa sudah jadi wakil presiden. Ya itu suratan takdirnya. Sama seperti Siwoloko yang saya buat, 12 Siwa Sakti yang saya bangun. Kenapa tidak orang berlegalitas membangunnya? Kenapa tidak orang-orang suci yang membangunnya? Karena dia tidak memiliki takdirnya, suratannya dari alam semesta. Kenapa saya yang orang tidak tahu apa-apa harus melaksanakan? Nah, begitu juga pemimpin nasional. Nah, saya yakinkan bahwa Prabowo Gibran akan menang. Dan banyak beberapa tahun Prabowo akan bisa aktif selanjutnya. Dan selanjutnya itu adalah akan Gibran lah yang menjadi presiden. Dialah yang akan memerdekakan Nusantara ini. Menyatukan semua pulau-pulau yang kita yang terpecah-pecah dari dulu semuanya. Ya? Itu saya sampaikan pada teman-teman. Sekarang kita sebagai rakyat mengikuti aturan pemerintah, apapun itu aturannya. Nanti teman-teman. Nah, barang siapa pemimpin belum pernah menghadap ke linggih Betara Siwoloko. Siwoloko adalah Panco Mahabuta, Sabta Petala berarti 11 tingkatan Atman. Nah, disinilah ada 12 pura berdiri. Sweet, segini pura. Ini telapak kakinya Betara Siwa. Biar semua orang tahu. Ini telapak kaki Betara Siwa. Ini telapak kaki Betara Siwa. Ini namanya Brahma Catur Muka. Ini dalam. Dan ini lagu masuk lagu ke kawah. Ini roh-roh ini naik kapal dia berangkatnya.
Di kapal berangkatnya. Itu yang saya sampaikan pada teman-teman, bahwa presiden berikutnya adalah Gibran. Tapi sekarang Gibran kan belum keluar dari PDI, hanya pamit aja dia. Ujung-ujungnya tetap PDI akan terus nomor 1. Wah, Gibran belum pamit kok. Pak Jokowi lah yang memiliki karisma tinggi, memiliki loyalitas tinggi, dan Pak Jokowi lah yang manusia yang berkesadaran. Pak Jokowi lah bagian dari manusia yang telah sadar, yang manusia yang berkesadaran. Walaupun banyak orang pintar lebih daripada Pak Jokowi, tapi dia tidak berkesadaran, sia-sia. Itu saya sampaikan pada teman-teman. Saya sudah tulis kok. Dulu Pak Jokowi mengadakan acara di G20 di hutan mangrove. Saya sudah doakan semua perjalanan negara kita di sini biar selamat. Tapi Pak Jokowi ternyata harus menghadap ke Suwoloko, tapi dia nggak datang. Makanya musuhnya itu adalah orang-orangnya sendiri. Sementara harus hati-hati. Siapa musuhku? Musuhmu adalah teman-temanmu sendiri, bukan orang lain. Dan orang yang mengenali dirimu, itulah musuhmu. Kenapa demikian? Teman-teman yang kamu bantu sekarang ini akan menjadi musuh. Tapi pada saat kamu mengecewakannya, tidak bisa memenuhi keinginannya, dia akan memusuhi kamu. Karena di dalam kehidupan ini sekarang adalah satu kepentingan. Bukan sebuah pengabdian atau keikhlasan. Yang ada adalah kepentingan. Kalau dia sudah tidak berkepentingan sama kamu, walaupun dulu berbagi hasil, mendominasi, bekerja sama, dan berbuat memajukan segalanya, tapi kalau dia tidak memenuhi keinginannya, itu bagian dari musuhmu. Itulah orang-orang dekat musuhmu. Bisa anakmu, bisa istrimu, bisa suamimu, bisa kakakmu, bisa adikmu, bisa teman baikmu, bisa kalau sekampungmu, dan sebagainya. Nah, itulah kehidupan, perputaran alam semesta. Biar bisa kita hidup mengenali diri kita terlebih dahulu, agar kita bisa melewati yang namanya hukum alam ini. Karena inilah kegelapan telah datang. Bukan gelap, bukan petang diat-diat. Gelap artinya itu lupa. Lupa segalanya. Makanya teman sendiri pun jadi musuh. Makanya orang berpolitik. Di samping itu, bumi sudah masuk ke dalam kegelapan ruang dan waktu. Memilih-milihlah cari teman. Memilih-milihlah cari saudara. Karena saudara bukan bagian dari teman. Kalau dia walaupun dia teman, walaupun dia orang lain, tapi bisa juga bagian dari saudara. Karena ini adalah persaudaraan itu tidak harus datang dari satu darah. Persaudaraan itu bisa datang dari orang lain karena kelahiran sebelumnya pernah bersatu. Walaupun kita sekarang bersaudara, kelahiran sebelumnya belum pernah bersatu. Nah, itulah bagian hukum alam. Manusia itu lahir sekali dalam 7 tahun, dalam 7 kelahiran. Sekarang dia lahir, tidak pernah melakukan penebusan dan memparipurna dosa-dosa binatangnya. Besok kelahirannya dia, selama 6 kelahiran lagi, dia selalu akan berada di tingkatan binatang, lahir dari lalu, lahir dari buaya, lahir dari pitro, sampai 6 kelahiran itu. Nanti setelah waktunya penebusannya lagi dilahirkan jadi manusia. Nah, pada saat lahir dari manusia inilah kita moksartam jagat tika, jece iti dharma. Artinya itu pada saat hidup inilah sekarang kita memoksahkan dewa yang mantuk pepoyangan kita biar bisa nyujur ke Siwoloka. Bukan kita hidup penuh dengan kebahagiaan, besok kelahiran berikutnya belum tentu akan bisa menyatu sama Tuhan. Karena tidak ada sorga neraka, yang ada adalah perputaran alam semesta. Kalau sorga dan neraka itu adalah palsu. Ajaran kita sudah dari zaman pedagang Gujarat sudah dipalsukan. Makanya kita diiming-imingkan dengan kebahagiaan aja dan baik-baik kepada itu palsu. Sukses teman-teman.